Halo semuanya, jumpa lagi di video tutorial Adobe Photoshop dari Kawaii Design. Kali ini kita akan belajar bagaimana menghapus background foto. Di Photoshop ada banyak teknik dan cara untuk menghapus background foto. Tapi di sini saya tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa cara yang paling mudah dan efektif untuk digunakan. Oke, kita langsung aja mulai prakteknya. Pertama kita buka dulu Photoshopnya dan kita buka foto yang mau kita hapus backgroundnya. Di sini saya sudah punya beberapa dan saya akan buka salah satu. Untuk yang pertama kita akan menggunakan eraser. Eraser ini penghapus. Di sini saya bisa klik kanan itu untuk memperbesar brushnya, dan di sini saya hardnessnya saya kurangi untuk mengurangi ketajamannya. Kalau kita fullkan hardnessnya berarti dia akan lebih tajam. Contohnya seperti ini. Di sini opacity-nya masih rendah ya, saya fullkan. Nah, ini penghapusnya sangat tajam. Kalau kita kurangi, maka ketajamannya akan berkurang. Saya rasa cukup mengerti ya, ini sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Oke, kita langsung aja menghapus background dengan menggunakan eraser. Pertama-tama kita harus buka dulu ini kuncinya. Caranya bisa klik 2 kali lalu klik OK, maka dia akan terbuka. Nah, ini fungsinya kita buka gembok ini biar nanti waktu kita hapus backgroundnya transparan seperti ini ya. Ini yang putih tadi kita menghapus tanpa membuka gemboknya. Setelah kita buka gemboknya, maka kita hapus backgroundnya jadi transparan. Itu bedanya. Oke, sekarang kita mulai menghapus dengan menggunakan eraser. Kita bisa zoom fotonya lebih dekat biar lebih detail. Oke, saya mulai mengusap dengan menggunakan eraser. Nah, pada bagian ini saya merasa penghapusnya terlalu besar, jadi saya akan mengecilkannya. Saya kecilkan biar kita bisa menghapus dengan lebih baik. Nah, di sini saat saya hapus seperti ini, kulitnya juga kena ya. Jadi itu artinya penghapusnya kurang kecil. Saya kembalikan, saya undo. Oke, saya kecilkan lagi penghapusnya dan saya zoom biar kita bisa menghapus dengan lebih detail. Kita usapkan lagi. Nah, menggunakan eraser ini adalah teknik paling dasar untuk menghapus foto. Tapi di sini ada beberapa kelemahan, yaitu tingkat kerapian dari hasil yang akan kita dapat itu tergantung dengan bagaimana cara kita mengusapnya, bagaimana cara kita memainkan mouse-nya. Jadi kalau kita tidak pandai menggunakan mouse-nya, hasilnya juga kurang baik. Di situ kelemahannya. Tapi enggak apa, ini adalah yang paling dasar. Jadi kita harus pelajari ini, walaupun ini bukan yang paling efektif untuk dipakai. Ini fungsinya biar kita bisa lebih cepat dalam menghapus backgroundnya. Jadi kalau jauh dari objeknya, kita gunakan penghapus dengan ukuran besar. Tapi kalau kita sangat dekat dengan objeknya, kita gunakan penghapus yang kecil dan ketajamannya dikurangi.
Nah, oke. Ini saya menemukan kelemahan lain kalau kita pakai eraser. Di sini kita nggak bisa menghapus dengan detail di rambutnya kalau kita pakai eraser. Jadi terpaksa kita harus menghapus beberapa bagian seperti yang di sini tadi, rambut halus seperti ini kita hapus, kita buang, itu terpaksa. Kalau kita pakai eraser, itu kelemahan lainnya dari menggunakan eraser. Nah, ini hasil saya menghapus menggunakan eraser. Kurang bersih ya. Di sini kita lihat kita nggak bisa menghapus bagian ini menggunakan eraser. Bisa, tapi perlu ketelitian yang sangat-sangat teliti di sini. Dan itu sangat susah kalau kita gunakan yang namanya eraser tool. Di sini saya tidak hapus. Kalau saya hapus pun cuma segini bisanya. Oke, itu menggunakan eraser tool. Kelemahan menggunakan eraser tool ada dua. Yang pertama, hasil kerapiannya ini bergantung pada kemampuan kita menggunakan mouse. Kedua, kita tidak bisa menghapus secara detail sampai ke rambut-rambutnya seperti ini. Nah, itu menggunakan eraser tool. Kita beralih ke selanjutnya menggunakan Magic Wand tool dan Quick Selection. Oke, kita buka fotonya lagi. Nah, ini fotonya ya. Seperti sebelumnya, kita buka kuncinya dulu, klik 2 kali dan tekan OK. Oke, di sini kita akan menggunakan Magic Wand tool ini ya. Magic Wand tool atau shortcutnya W. Prinsip Magic Wand tool adalah menseleksi foto dengan warna background yang berdekatan. Ya, kalau saya klik warna biru, maka yang dekat dengan warna biru akan terseleksi. Tapi kuningnya enggak. Jadi kita akan menseleksi semua yang biru ini. Kan backgroundnya biru. Nah, yang biru yang mau kita buang, tapi orangnya enggak. Jadi kita seleksi. Setelah kita seleksi seperti ini, kita klik kanan, klik similar, maka akan terseleksi. Setelah terseleksi, kita tekan pada keyboard tombol delete. Oke, sudah terhapus ya yang terseleksi. Kita tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Dan kita ulangi lagi tahap yang tadi. Klik di sini di background yang mau dihapus, klik kanan, klik similar. Maka dia akan mencari warna yang sama dengan yang tadi kita seleksi. Oke, kita tekan delete lagi, tekan Ctrl D, hilangkan seleksinya, masih ada sisa, ulangi hal yang sama. Nah, selain kita menggunakan klik dan klik kanan similar, kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Kita klik background ini, lalu di keyboard kita tekan tombol shift tahan, maka ikonnya akan berubah ya. Nah, ini saya tahan, maka akan ada tanda plusnya seperti itu. Klik saja di mana yang mau kita seleksi, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus kalau mau kita kombinasikannya lagi, kita bisa klik kanan similar, maka akan terseleksi lebih banyak lagi karena kita mengambil sampelnya dengan warna yang lebih banyak. Ya, saya harap kalian mengerti lah. Oke, kita tekan delete. Oke, kita sudah menghapus backgroundnya dengan menggunakan Magic Wand tool, yaitu dengan prinsip menseleksi warna-warna yang sama. Tapi dengan cara ini kita perlu banyak sekali menseleksi seperti tadi ya. Nah, itu sangat
kurang efektif dan rasanya malas sekali untuk banyak mengklik-klik seperti tadi. Kelemahannya lagi di sini. Di sini tadi warnanya biru dan itu sama dengan warna airnya. Itu ikut terseleksi dan ikut terhapus. Di situ kelemahannya. Ini juga orangnya juga ikut terhapus. Selanjutnya kita akan menggunakan quick selection. Saya rasa quick selection ini akan lebih baik daripada magic wand tool. Saya tutup dan buka lagi ya. Kita buka foto yang sama seperti tadi. Lalu kita klik gembok ini, double klik dan tekan OK. Di sini sudah aktif quick selection. Saya rasa quick selection ini lebih efektif karena dia lebih cepat daripada magic wand tool. Quick selection ini bisa dibesar kecilkan seperti brush ya, menggunakan keyboard tutup kurung ini. Oke, cara menggunakannya adalah kita klik dan tarik di background yang kita mau hapus seperti ini. Ini lebih cepat daripada quick selection. Setelah kita rasa semuanya sudah terseleksi, kita tekan delete. Oke, sudah terhapus. Kita hilangkan seleksinya dengan menekan tombol Ctrl D. Oke, lebih cepat kan? Dan di sini di bagian ini yang tadi kita menggunakan magic wand tool terhapus, di sini tidak. Dan di sini masih ada sisa. Kita lihat. Kalau kita hapus bagaimana? Nah, ini kelemahan kalau kita menghapus menggunakan quick selection. Karena kita tidak bisa menghapus secara detail. Ini rambut-rambut tipis ini juga ikut terhapus. Itu kelemahannya. Memang cepat tapi kita tidak bisa menghapus bagian ini. Kalau kamu biasanya menggunakan quick selection, kamu harus menggunakan eraser untuk menghapus bagian yang seperti ini. Dan eraser pun tidak menghapusnya dengan cukup baik. Kira-kira itu cara menggunakan quick selection. Selanjutnya kita akan menghapus dengan menggunakan pen tool. Dan saya merasa ini jauh lebih efektif daripada menggunakan eraser atau quick selection. Kita buka fotonya, kita buka ulang fotonya. Yang ini saja. Jangan lupa buka kuncinya. Kita menggunakan pen tool. Jangan lupa di sini kita pilih pad ya, pad bukan shape. Kita akan menggunakan garis-garis pad yang nantinya akan kita convert jadi seleksi. Cara menggunakan pen tool adalah dengan membuat titik-titik seperti ini. Lalu kita beri lengkungan seperti ini. Caranya, setelah kita beri titik seperti ini, garis seperti ini, kita arahkan pointer mouse ke sini sampai pen itu ada tanda plusnya. Kalau sudah, klik. Oke, sudah ada poin baru di sini. Tekan Ctrl, maka mouse-nya akan berubah lagi. Itu berfungsi untuk menggeser poin yang di tengah ini. Oke. Selain poin yang di tengah ini, poin yang ini juga bisa dipindah. Masih tekan Ctrl ya. Nah, kalau kita lepas, dia akan kembali menjadi pen tool. Nah, ini kan seharusnya garis pen toolnya kan harusnya melengkung. Kita tambahkan poin di sini. Lalu kita tekan Ctrl dan geser ini. Oke. Kita ke sini. Kita klik di sini ya. Ini, maka akan tercipta garis baru. Kita bikin titik di sini. Lalu kita tekan Ctrl dan arahkan. Kita masih bisa bikin titik lagi di sini. Caranya masih sama.
seperti itu. Nah, kita akan melakukan tahap seperti ini sampai mengeliling di sini sampai selesai. Oke, kita coba. Oke, kita sudah selesai membuat garis pad mengelilingi orang ini ya, dari sini ke sini dan mengelilingi orang ini, lalu balik lagi ke sini. Pastikan di titik akhirnya bertemu dengan titik awal ya, pointer mouse-nya akan berubah seperti ini. Nah, itu artinya sudah tersambung. Setelah menjadi pad seperti ini, pad ini kita akan ubah jadi seleksi. Caranya tekan tombol Ctrl plus Enter, maka akan menjadi seleksi ya. Nah, setelah itu kita tekan delete seperti biasanya. Kalau sudah ada seleksi mau kita hapus, tekan tombol delete, maka akan terhapus. Saya tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Kita lihat hasilnya. Wow, cukup rapi ya. Bahkan saya bisa menghapus yang seperti ini, cukup detail. Ini belum saya hapus, ini juga belum saya hapus, tapi ini bisa kita hapus dengan menggunakan pen tool dan jauh lebih rapi daripada menggunakan eraser. Oke, bagaimana caranya? Tinggal kita buat pad di sini, garis pad seperti tadi. Klik, tambahkan poinnya, tekan Ctrl, geser, dan ulangi tahap itu untuk membuat garis-garis pad lainnya. Oke, sudah ada padnya. Ini ada nih padnya di sini. Tekan Ctrl Enter, jadi seleksi, lalu tekan delete. Oke, terhapus kan? Begitu caranya. Ini jauh lebih baik daripada menggunakan eraser atau quick selection. Nah, itu kalau kita menggunakan pen tool. Sekarang kita akan beralih ke cara selanjutnya, yaitu brush masking. Oke, kita tutup foto ini, kita buka foto baru ini misalnya. Nah, jangan lupa ini dibuka gemboknya, klik 2 kali, tekan OK. Apa itu brush dan apa itu brush masking? Oke, brush itu ya ini, tools ini. Tapi kan ini fungsinya buat mewarnai, buat membuat gambar seperti ini. Kok bisa untuk menghapus? Caranya di layer sini kuncinya. Kita akan membuat sebuah masking atau semacam topeng. Nah, apalah itu, intinya seperti ini. Kita buat masking seperti ini, kita klik nih, add layer mask. Nah, itu dia, kita klik, maka di sini akan muncul seperti ini. Setelah muncul, brush ini usapkan saja ke sini. Terhapus kan? Kenapa bisa? Karena itu kita sudah menggunakan masking. Ya, ngerti ya? Sepertinya belum mengerti. Di sini prinsipnya. Jadi kalau kita pasangkan masking di sini pada layer ini, maka setiap kita mewarnai ini menjadi hitam di sini ya. Lihat di layer maskingnya, lihat akan terjadi perubahan kalau saya lepaskan mouse-nya. Nah, tiba-tiba menjadi hitam ya di sini. Nah, yang hitam ini berarti layernya tidak terlihat. Sebenarnya bukan dihapus, tapi tidak terlihat.
Kalau saya ubah warna ini, hitam ini menjadi putih, dan saya usapkan di sini nanti, maka di sini juga akan berubah warna putih. Kita coba lihat. Ya, dia akan kembali seperti tadi. Dan coba lihat ke layer maskingnya. Begitu saya lepas pointer ini, maka dia akan berubah jadi putih. Ya kan, benar kan, jadi putih, dan ini kembali. Itu artinya apa? Jika kita menggunakan masking dan kita mewarnainya dengan warna hitam menggunakan brush, maka bagian yang kita usapkan dengan brush tadi akan terhapus. Tapi kalau kita warnai ini dengan warna putih, maka bagian yang terhapus akan kembali. Oke, saya rasa sudah mengerti ya. Jadi intinya fungsinya seperti ini. Biasanya kita menghapus kalau tidak ada brush ini ya, tidak ada maskingnya. Lihat saja. Nah, kita menghapus menggunakan eraser seperti ini, maka tidak bisa dibalikkan kecuali menggunakan Ctrl alternatif Z atau undo. Dia cuma bisa dikembalikan kalau kita melakukan kesalahan seperti ini. Itu hanya jika kita menggunakan Ctrl alternatif Z, cuma itu cara mengembalikannya. Tapi Ctrl alternatif Z itu ada batasannya, nggak tahu berapa, tapi ada batasannya. Nanti ada saat dimana tidak bisa dikembalikan sepenuhnya, seperti ini, tidak bisa dikembalikan dengan alternatif Z, seperti ini. Nah, itu kelemahan kalau kita menggunakan eraser. Tapi kalau kita menggunakan masking di sini dan menggunakan brush, kapanpun kita melakukan kesalahan, termasuk kita jika sudah menghapusnya sekian lama, kita bisa mengembalikannya yang tidak sengaja terhapus. Caranya tinggal ganti ini jadi putih, dan kita usapkan di tempat yang ingin kita kembalikan. Nah, begitu prinsip kerjanya. Kita coba ya menghapus semuanya ini, background semua ini dengan menggunakan brush masking. Oke, saya sudah hapus semuanya, sudah bersih, dan ternyata setelah dihapus semuanya saya lupa, saya baru sadar kalau matanya kehapus ya. Kalau tadi saya menggunakan eraser pakai ini, itu pasti saya pusing banget karena ini tidak bisa dikembalikan. Tapi karena kita menggunakan brush dan diberi masking, jadi bisa kita balikan. Tinggal ini diganti menjadi putih dan kita usapkan lagi di tempat yang tadi kita lakukan kesalahan, maka dia akan balik seperti ini. Oke, balikkan, lalu kita jadikan hitam lagi, kita kecilkan brushnya untuk menghapus bagian yang ini.
yang tidak perlu ini. Tada, jadi ya. Oke, ini kalau kita menggunakan brush dan layer masking kira-kira seperti ini. Saya sangat merekomendasikan kamu untuk menggunakan brush dan layer masking ini ketimbang langsung menggunakan eraser tool atau yang lainnya. Oke, kita sudah selesai dengan menggunakan brush dan masking ini ya. Kita menggunakan cara terakhir, kita tutup ini dengan kasus yang berbeda. Nah, seperti ini. Biasa kan ada foto dengan rambut yang urak-urakan seperti ini. Ini rasanya sangat tidak mungkin kita gunakan eraser ini, termasuk brush ini, atau kita pakai pen tool, karena ini terlalu urak-urakan, terlalu banyak sekali rambutnya. Kalau kita pakai pen tool akan memakan waktu yang lama. Nah, saya punya cara dimana kita mengandalkan warna backgroundnya, yaitu teknik channel di sini ya. Jadi channel ini berisi layer yang ada di sini, tapi dengan mode warna yang berbeda-beda. Beruntunglah kamu kalau seandainya foto yang mau kita hapus ini, yang rambutnya urak-urakan ini, warnanya biru, hijau ataupun merah. Kenapa? Karena di sini ada ketiga warna itu. Di sini warnanya biru ya backgroundnya. Di sini ada biru. Kenapa beruntung? Karena kita akan menghapus dengan mengandalkan warna background. Jadi kita akan membuat seleksi di sini misalnya. Saya klik di sini, saya tekan Ctrl, maka pointernya akan berubah ya. Ini tidak saya tekan. Kalau saya tekan Ctrl, dia akan berubah, ada kotaknya seperti itu. Saya klik di sini, akan terjadi seleksi seperti ini. Saya klik di sini, akan terjadi seleksi seperti ini. Dan jika saya seleksi di sini, maka dia akan ada seleksi di sini. Itu artinya seleksi yang kita buat di sini berdasarkan warnanya. Dia mendeteksi warna biru. Kalau kita klik di sini, warna biru akan terseleksi. Oke. Kalau kita klik yang di merah ini, Ctrl klik, maka dia akan mendeteksi warna merah ini. Jadi yang kita gunakan adalah layer yang biru ini. Kita tekan Ctrl di sini, terus kita kembali ke RGB ini. Setelah warnanya kembali ada warna biru dan sebagainya, kita balik ke layer ini. Kita buka gemboknya ya sebelum kita hapus. Oke, kita sudah punya seleksi di sini. Di sini ada seleksinya. Di sini tidak ada seleksinya. Di sini ada seleksinya. Tandanya beda ya mouse-nya. Kalau di sini ada seleksinya, dia akan seperti itu mouse-nya. Tapi kalau nggak ada seleksinya ya seperti ini atau seperti ini mouse-nya. Kalau di tempat yang ada seleksi seperti ini. Setelah kita mendapatkan seleksi di warna biru ini, tinggal kita klik ini penghapus ini ya, eraser tool. Kita lihat kalau seandainya kita usapkan di sini, opacity-nya kita tambah jadi 100. Kita usapkan di sini, bisa terlihat kan, hanya warna birunya saja yang terhapus, tapi warna lain, warna hitam itu tidak terhapus karena dia hanya menyeleksi warna biru. Sini kita bebas mengusapkan erasernya, rambutnya tidak akan terhapus hanya sedikit seperti ini, yang kecil-kecil saja yang terhapus. Kita usap beberapa kali, karena kalau kita hanya usapkan sekali seperti ini, sebenarnya di sini masih ada warna birunya. Jadi kita perlu usapkan sekitar sekali, 2 kali atau 3 kali untuk menghapusnya dengan sempurna. Ya, ini sudah saya hapus ya. Kita coba hilangkan seleksinya dengan menggunakan Ctrl D dan coba lihat hasilnya, cukup bersih ya. Di sini rambutnya tetap ada, tapi backgroundnya sudah hilang. Ya, background birunya sudah hilang.
tinggal kita lanjutkan saja ke sini. Set, dengan cara seperti tadi. Kita klik channel, di bagian blue ini kita tekan Ctrl dan klik, maka akan di sini yang warna biru akan terseleksi di sini ya. Oke, kita lanjutkan menghapusnya. Hati-hati, walaupun kita sudah menggunakan seleksi, tetap di bagian seperti ini kita harus tetap berusaha untuk tidak menghapus bagian objeknya. Nah, ini setelah saya selesai menghapus backgroundnya ya. Tadi kita menggunakan seleksi channel di sini, tapi sekarang udah nggak ada itu karena kita sudah menghapus backgroundnya di sini. Kira-kira hasilnya seperti ini, cukup rapi. Di bagian rambutnya, langitnya menghilang dan rambutnya masih ada. Itulah kalau kita menggunakan channel. Itu tadi beberapa cara dalam menghapus background foto dengan menggunakan tools-tools yang ada di Photoshop. Jadi intinya begini, caranya itu ada banyak dan pilih saja yang mana yang menurut kalian bagus. Dan pada dasarnya cara apapun yang kita gunakan itu tergantung pada kita sendiri. Kalau kita tekun dan teliti dalam menghapusnya, maka hasilnya juga akan baik. Cara apapun yang kamu gunakan untuk menghapus background, jangan asal-asalan. Itu aja kunci kalau kita mau bagus dan rapi dalam menghapus background. Oh ya, sebelum saya tutup video tutorial ini, saya mau kasih tahu kalau foto-foto yang saya gunakan untuk praktek ini, linknya ada di bawah, bisa kalian download, ada di deskripsi. Download aja nggak apa ya, buat belajar-belajar cukup lah. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.